Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7 SMP TL Mufid? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran fikih. Kali ini kita masuk ke bab 3. Kita akan bahas mengenai sholat fardu 5 waktu. Oke, sudahkah kalian sholat hari ini? Sudah sholat duha ya semuanya? Oke, lanjut saja ke materi kita. Kita bahas yang pertama. Kalian buka buku paket kalian masing-masing. Yang belum punya buku paket, simak baik-baik agar tidak ketinggalan materi. Yang pertama kita akan bahas pengertian sholat. Nah, sholat menurut bahasa adalah doa memohon kebajikan dan pujian. Nah, menurut pengertian syariat yang dirumuskan para fuqaha adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan maksud beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Nah, di sini ada dasar hukum. Bisa kalian buka buku paket kalian halaman 50. Di situ ada surat At-Taubah. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada juga dalam surat Al-Hajj, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, lanjut ke syarat sholat. Sini yang pertama itu muslim. Kemudian berakal, baligh, dewasa, telah sampai dakwah atau jadi kita sudah menerima penjelasan ya, sudah bisa menerima penjelasan tentang sholat, sudah mengerti, kemudian melihat atau mendengar. Nah, dalam buku paket di sini ada 5 syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua telah menerima dakwah Islam, suci dari darah haid dan nifas bagi wanita, berakal dan baligh. Adapun syarat sah sholat 5 waktu yaitu suci dari hadas dan nifas, kemudian dalam keadaan sadar, tidak tidur, menutup aurat, menghadap kiblat, dan dalam waktu sholat atau sudah memasuki waktu sholat ya. Terus lanjut ke halaman 52. Buka, di situ ada rukun sholat. Nah, rukun sholat itu yang pertama niat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh sambil tiduran. Jadi agama Islam itu tidak memberatkan atau Allah itu tidak pernah memberatkan hambanya. Kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku dengan niat tumaninah, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, mengucap salam, dan yang terakhir itu tertib. Tertib itu maksudnya urutannya ya, sesuai sesuai urutan rukun salat. Jadi yang pertama niat, nggak boleh yang pertama berdiri tegak baru niat. Nah, itu nggak boleh, itu nggak tertib namanya. Kemudian di sini sama ya, ini rukun sholat juga.
rukun sholat. Lanjut ke sunnah sholat. Jadi di sini ada beberapa sunnah dalam melakukan sholat. Yang pertama itu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan berdiri dari ruku dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Kemudian bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Kemudian yang ketiga memandang ke tempat sujud ketika sedang berdiri. Yang keempat membaca doa iftitah. Yang kelima membaca ta'awuz ketika akan membaca Fatihah. Yang keenam membaca amin setelah membaca Fatihah. 7 membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Selanjutnya mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Kemudian mengeraskan bacaan Fatihah dan ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya dan subuh bagi yang berjamaah ya, bagi imam. Kemudian membaca takbir setiap pergantian gerakan kecuali ketika i'tidal. Membaca Rabbana walakal hamdu, ini doa i'tidal. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih 3 kali ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, doa iftirash dan duduk tawarruk. Kemudian telapak tangan menekan ke tempat sholat ketika akan berdiri dari duduk, memberi salam yang kedua, menoleh ke kanan ketika salam yang pertama sehingga kelihatan pipinya yang kanan dari belakang. Itu sunnah ketika melakukan sholat. Nah, di sini lanjut. Buka halaman 53, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Sini yang pertama meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sholat, baik syarat wajib maupun syarat sah sholat. Ya, yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama ya. Kemudian berkata-kata dengan sengaja atau tertawa. Jadi ketika kita sholat, kalian berdiskusi atau ngobrol sama teman kalian atau ketawa ya. Ketawa itu sampai kedengaran suara kalian, nah, itu batal sholatnya. Kemudian bergerak 3 kali berturut-turut yang bukan gerakan sholat, jadi terlalu banyak bergerak. Kemudian makan atau minum, berubah niat, misalnya sholat maghrib diniati sholat isya dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, Ibu rasa tentang sholat fardu 5 waktu kalian sudah paham dan sudah terbiasa ya melakukannya sehari-hari. Nah, di sini lanjut ke halaman 54, kalian bisa buka, ada bacaan-bacaan sholat 5 waktu. Di situ ada niat sholat subuh, niat sholat zuhur, niat sholat asar, maghrib, dan isya. Nah, kalian hafalkan niat sholat fardu 5 waktu semuanya dari sholat subuh sampai isya. Kemudian doa iftitahnya, kemudian doa ketika ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, kemudian bacaan tasyahud awal sampai dengan tasyahud akhir. Kalian hafalkan, nanti rekam hafalan kalian, kirim japri ke ibu ya. Itu tugas hari ini.
hafalkan ya, jangan dibaca. Oke, cukup untuk materi kita hari ini tentang sholat fardu 5 waktu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.